851 Penguasa Roh Tanah, Tanah Terberkati Kedua. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah mendapatkan lengan yang terputus, Fang Yuan dengan hati-hati menyimpannya di lubang abadi miliknya. Segera setelah itu, ia membersihkan area tersebut dan menghapus semua jejaknya. Kembali ke Tanah Terberkati Hu Immortal, ia tidak beristirahat. Ia mulai mengerjakan lengan yang terputus, menghabiskan 4 hari 3 malam untuk mengubahnya menjadi kepala Song Zixing. Selanjutnya, ia menggunakan perjalanan abadi tetap dan pergi ke jurang bumi. Roh tanah bentuk bintang, aku membawa kepala Song Zixing. Di dunia bawah tanah yang menakutkan dan gelap, ia berteriak. Setitik cahaya bintang pertama kali muncul, sebelum cahaya meledak seperti air dari air mancur. Beberapa saat kemudian, sebuah pintu persegi besar yang terbuat dari cahaya bintang muncul. Pintu yang setengah transparan itu melayang di udara. Di bagian atas, ada 4 kata yang tertulis di plakat, Tanah Terberkati bentuk bintang. Fang Yuan menyipitkan mata saat melihatnya. Tanah Terberkati biasa dan surga gua memiliki pintu masuk. Karena pintu masuk mewakili interaksi, dan dengan interaksi, mereka dapat menyerap ki langit dan bumi untuk memperkuat dunia kecil. Dengan demikian, Tanah Suci Infalibel sangat unik, karena tidak memiliki pintu masuk, itu adalah pengecualian yang sangat aneh. Saat Fang Yuan menunggu, celah kecil terbuka di pintu cahaya bintang. Itu kamu benar-benar membawa kepala Song Zixing. Sebuah suara datang dari balik celah itu, roh tanah Star Form tidak muncul, dia cukup waspada. Fang Yuan terkekeh saat dia melemparkan kepala itu. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Celah itu terbuka sedikit lagi, kekuatan isap menggerakkan kepala itu ke sana. Itu benar-benar kepala Song Zixing. Sebuah suara gembira dan terkejut datang dari balik pintu. Ledakan, pintu terbuka sepenuhnya, cahaya bintang membuka jalan bagi Fang Yuan, saat roh tanah Star Form berdiri di pintu, berkata kepada Fang Yuan dengan penyerahan yang ceria, roh tanah Star Form menyapa Tuan. Fang Yuan mengangguk, ekspresinya tenang. Dia mengambil langkah besar dan berjalan ke jalan cahaya bintang, memasuki tanah suci Star Form. Saat dia melangkah masuk, cahaya bintang membanjiri penglihatan Fang Yuan. Namun dalam sekejap mata, cahaya bintang memudar, dan medan unik Tanah Terberkati Star Form muncul di hadapannya. Seluruh Tanah Terberkati Star Form menyerupai mangkuk raksasa. Seperti mangkuk, tepinya adalah jajaran gunung yang saling terhubung. Mereka membentuk lingkaran rapat yang menyerupai tembok kota. Dan di dalam mangkuk, mereka adalah lereng miring yang menyatu ke arah tengah. Kegelapan menyelimuti dunia ini. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ada kegelapan yang hampir lengkap, hanya beberapa bintik cahaya bintang yang bersinar lemah di langit. Seperti bagaimana Tanah Terberkati Hu Immortal hanya memiliki siang tanpa malam, Tanah Terberkati Star Form hanya memiliki malam tanpa siang. Biasanya, Tanah Terberkati tidak akan mengalami perubahan antara siang dan malam. Hanya setelah menjadi surga gua atau menjadi dekat dengan surga gua, mereka akan mulai mengalami transformasi seperti itu antara siang dan malam. Ini bukan pertama kalinya Fang Yuan ada di sini. Faktanya, dialah yang meletakkan Tanah Terberkati ini. Terakhir kali, bintang-bintang bersinar di langit, sangat terang dan menyilaukan, tanah sangat terang karena semua cahaya bintang. Tapi sekarang, cukup redup. Itu menunjukkan bahwa roh tanah Star Form tidak mengalami kesulitan mengelola tempat itu. Ini sudah bisa diduga. Tanpa Gu Immortal, Tanah Terberkati tidak dapat menghasilkan esensi abadi, roh tanah dan Tanah Terberkati saling terkait. Ia harus melindungi dirinya sendiri dan mengelola Tanah Terberkati. Tapi bagaimana roh tanah bisa memiliki kekuatan dan kebijaksanaan Gu Immortal? Dengan demikian, sebagian besar roh tanah akan menemukan seorang guru untuk membantu diri mereka sendiri. Bertahan hidup adalah naluri paling dasar pada semua makhluk hidup. Satu-satunya perbedaan adalah kesulitan membuat roh daratan mengakui tuan baru. Pandangan Fang Yuan menyapu seluruh area, sebelum akhirnya tertuju pada roh daratan bentuk bintang. Bawa aku berkeliling untuk memeriksa tanah yang diberkati. Perintah Fang Yuan, roh daratan bentuk bintang tampak seperti anak kecil, ia melayang di udara. Ia mengenakan pakaian biru kemerahan yang melilit dada dan perutnya, lengan dan kakinya yang kecil berwarna putih lembut seperti akar teratai, tampak lembut seperti batu giok, ia tampak sangat imut. Setelah mengakui Fang Yuan, roh daratan bentuk bintang menatap Fang Yuan dengan tatapan yang jelas, penuh kekaguman dan kehangatan.
Mendengar kata-kata Fang Yuan, roh daratan bentuk bintang mengangguk, "Tuan, ikuti aku." Sikap ini benar-benar kebalikan dari sebelumnya. Segumpal cahaya bintang berkumpul di Fang Yuan, saat tubuhnya terbang dengan cepat. Kecepatan ini sangat cepat, bahkan kilatan pelangi darah Song Zixing tidak dapat menandinginya. Fang Yuan merasakan penglihatannya kabur, yang ia lihat hanyalah cahaya bintang di sekelilingnya. Ia hanya dapat menangkap gambar-gambar kabur sesekali dari pemandangan yang bergerak cepat. Cahaya bintang berhenti bergerak, dan pemandangan dalam penglihatannya telah berubah. "Tuan, Anda sekarang berada di sisi tenggara tanah yang diberkati. Ini adalah hutan bambu panah. Area perkebunan terbesar di seluruh tanah yang diberkati." Roh tanah bentuk bintang memperkenalkan. Fang Yuan menoleh, hanya untuk melihat bahwa hutan bambu panah ini sangat besar, membentang di luar jangkauan penglihatan Fang Yuan. Bambu panah itu lurus, menyerupai bambu tombak hijau dari Gunung King Mao, tetapi warnanya tidak seperti giok, sebaliknya, rebungnya berwarna hitam dan tidak memiliki daun yang tumbuh di atasnya, hanya cabang-cabang. Di setiap ruas bambu panah, akan ada sekitar 3 cabang yang tumbuh di atasnya. Cabang-cabang ini tajam dan panjang, menyerupai anak panah. Di bawah hutan bambu panah terdapat sejumlah besar batu gua bintang, jamur wangi gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan padang rumput bayangan putih. Fang Yuan menganggukkan kepalanya dalam hati, penataan habitat ini tidak dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Jika saya tidak salah, ini seharusnya menjadi area produksi gu panah bintang. Fang Yuan bertanya, "Guru benar." Roh daratan bentuk bintang langsung menjawab. Gu panah bintang adalah gu fana tingkat 1, ia bertransformasi dari serangga biasa. Ini berbeda dari produksi gu kunang-kunang cahaya bintang. Gu kunang-kunang cahaya bintang adalah bagian dari kelompok kunang-kunang cahaya bintang, yang diproduksi setelah mereka bertransformasi dan bermutasi. Gu panah bintang dapat diproduksi dari jenis serangga apapun yang memasuki tidur nyenyak di dalam batu gua bintang yang permukaannya berlubang-lubang. Setelah 49 hari, sebagian serangga yang tertidur akan mengalami perubahan dan menjadi gu panah bintang. Makanan gu panah bintang adalah sari bambu dari hutan bambu panah. Hutan bambu panah panas dan lembab, bambu itu sendiri akan menghasilkan sari bambu yang menetes keluar. Dulu, sari bambu yang dihasilkan akan membentuk kabut biru tebal, itu adalah tempat berkualitas tinggi untuk memelihara gu panah bintang. Sayangnya, saya belum mendapatkan cairan penyiraman yang bagus, jadi seperti ini. Roh tanah bentuk bintang berkata dengan nada penuh kerinduan. "Sepertinya saya harus membeli air. Sumur bulan secara berkelompok." Fang Yuan bergumam, dia sangat berpengetahuan, dia tahu air apa yang dibutuhkan hutan bambu panah. "Guru berpengetahuan," roh tanah bentuk bintang menambahkan, ekspresinya menjadi bersemangat. Meskipun penguasa bintang Wan Xiang meninggalkan cukup banyak esensi abadi, hanya ada sedikit batu esensi abadi. Dan karena roh tanah bentuk bintang mengkhawatirkan keuangannya, dia tidak dapat membeli barang dari surga kuning harta karun begitu saja. Dibandingkan dengan menyiram hutan bambu panah, ada area lain yang lebih membutuhkan dukungan finansial. Setelah itu, di bawah bimbingan roh tanah, Fang Yuan pergi ke area utara tanah yang diberkati, memeriksa lubang meteorit. Ini adalah tempat untuk membesarkan gu api bintang dan menghasilkan gu meteor jatuh. Selanjutnya, dia pergi ke pusat tanah yang diberkati. Ini adalah danau dengan riak dan cahaya yang memantul, sangat besar dan disebut Danau Bintang Pecah. Ini juga merupakan tempat untuk membesarkan cacing gu, menghasilkan gu sungai bintang. Selanjutnya, dia pergi ke beberapa padang rumput, semuanya penuh dengan rumput pecahan bintang, jumlahnya sangat banyak. Rumput-rumput itu ditanam di tanah hitam, bila-bila rumputnya montok dan berkilau, kualitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditanam di tanah terberkati Hu Immortal. Hutan bambu panah, lubang meteorit, danau bintang pecah, padang rumput pecahan bintang. Fang Yuan melayang di udara, melihat ke danau, dia menunjukkan ekspresi puas. Keempat area yang disebutkan adalah 4 sumber pendapatan utama Star-Lord Wan Xiang. Star-Lord Wan Xiang cukup baik dalam perkembangannya, dia terutama menjual gu Star Dart, gu Stellar Fire, gu Meteor Jatuh, gu Star River, dan gu Starlight Firefly. Sementara Fang Yuan masih mencari 4 sumber pendapatan dengan putus asa, dia sudah memilikinya. Saat ini, Fang Yuan hanya memiliki gu nyali dan perdagangan laba-laba penyesalan. 2 lainnya, ular piton naga api menakutkan dan ikan naga, masih belum dijual di pasaran.
Star-Lord Wan Xiang memiliki level kultivasi peringkat 6 dengan satu kesengsaraan surgawi yang telah dilalui. Dia juga seorang kultivator tunggal, tetapi tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada Hu Immortal. Berdasarkan status dan fondasinya, biasanya mustahil baginya untuk mengembangkan tanah sucinya hingga sejauh ini. Namun, dia mengalami pertemuan yang tidak terduga. Itu adalah Gua Surga Starry Sky. Pemilik Gua Surga Starry Sky, Seven Star Child, menjadi zombie abadi untuk memperpanjang hidupnya. Saat menjelajahi alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable, dia tertidur lelap. Star-Lord Wan Xiang secara kebetulan menemukan bahwa Gua Surga Starry Sky terhubung ke celah spasial di dunia luar benua tengah. Setiap tahun, pada waktu tertentu, celah ini akan terbuka. Jadi, Star-Lord Wan Xiang akan masuk setiap tahun untuk mencari sumber daya untuk memperkuat dirinya. Meskipun dia memiliki waktu terbatas pada setiap kesempatan, dia masuk berkali-kali. Dengan demikian, Star-Lord Wan Xiang memiliki perkembangan yang baik, nilai bukaan abadinya tumbuh dengan lancar setiap hari, dia melampaui sebagian besar kultivator tunggal Gu Immortal. Bahkan Si Lei memuji tanahnya yang terberkati dalam hati ketika melihatnya. Fondasi Star-Lord Wan Xiang ini sudah setara dengan peringkat 6 Gu Immortals pada umumnya di 10 sekte kuno besar. Namun sangat disayangkan bahwa Star-Lord Wan Xiang terluka parah oleh Song Zixing, dan karena kesengsaraannya sudah dekat, ia harus mengambil risiko. Ia mengundang Raja Monyet Abadi Si Lei untuk menjelajahi Gua Surga Starry Sky. Pada akhirnya, di Aula Bintang ke-8, ia jatuh ke alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable, jiwanya hancur dan hanya tubuhnya yang tersisa. Fang Yuan mengambil tubuhnya dan meletakkan tanah yang terberkati di Earth Abyss. Hal ini mengarah pada perkembangan kejadian di masa depan, seperti persyaratan roh tanah bentuk bintang untuk menjadi pemilik baru. Dengan keempat sumber pendapatan ini, kekuatan finansialku akan berlipat ganda. Aku akan berenang dalam keuntungan, aku akan benar-benar tenggelam dalam batu esensi abadi. Fang Yuan sangat gembira. Star-Lord Wan Xiang telah mengoperasikan tanah terberkatinya untuk waktu yang lama. Ia telah menempatkan dirinya di pasar dan memiliki bagiannya sendiri dari ekonomi di surga kuning harta karun. Fang Yuan mewarisi tanah terberkatinya, ia juga telah melewati tahap awal yang sulit saat memasuki pasar, ia mengambil alih bisnis Star-Lord Wan Xiang secara langsung, itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Sumber daya biasa seperti Gu Panah Bintang dan Gu Api Bintang biasanya dijual dalam jumlah besar, mereka sangat kompetitif di pasar. Tidak mudah untuk mengukir bagian untuk diri sendiri di pasar, mereka akan bekerja sama, menghadapi perang harga, atau beberapa dewa Gu bahkan mungkin mengancam untuk membunuh mereka. Seperti kata pepatah, menghancurkan kekayaan seseorang sama saja dengan membunuh orang tuanya. Dunia Gu Immortal sangat kejam, jika Anda ingin berbisnis, Anda perlu menunjukkan kekuatan Anda. Tanpa kekuatan, tidak peduli seberapa berkembangnya bisnis Anda akan terbunuh dan dijarah. Karena itu, Fang Yuan selalu sangat berhati-hati dengan ikan naga dan ular piton naga api yang menakutkan yang dimilikinya. Dia ingin memanfaatkan token transaksi klan Xiao untuk memasuki pasar gurun barat. Itu bisa menghindari banyak masalah, dan memungkinkannya untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Tentu saja, untuk bisnis monopoli seperti Gunyali, Anda bisa menjualnya sesuka hati. Yang lain bahkan tidak bisa bersaing dalam hal ini, mereka hanya bisa menonton dengan rasa iri. Setelah memeriksa tanah yang diberkati, Fang Yuan sangat senang, tetapi masih ada sesuatu yang sangat dinanti-nantikannya. Roh tanah, bawa aku untuk melihat Gu abadi itu di tanah yang diberkati. Pada saat berikutnya, dia menginstruksikan roh tanah seluruh tanah terberkati Starform seperti mangkuk raksasa, dan pusatnya juga merupakan lokasi yang berada di dasar medan. Ada sebuah danau di sini yang membentang sejauh mata memandang, namanya adalah Danau Bintang yang Pecah. Dan tempat di mana Star-Lord Wan Xiang biasanya berkultivasi juga berada di dasar Danau Bintang yang Pecah. Mencapai dasar danau, Fang Yuan menemukan sebuah istana kristal, itu tidak besar, dan hanya memiliki satu aula utama bersama dengan dua aula normal. Gu abadi milik Star-Lord Wan Xiang disimpan di aula utama. Di bawah bimbingan roh tanah Starform, Fang Yuan dengan lancar memasuki aula utama. Saat dia memasuki aula utama, dia melihat Gu abadi terbang di sekitar. Gu abadi ini menyerupai kelabang, kurus dan panjang, seperti lengan, dan hitam seperti besi. Itu terbang di sekitar dengan cara zigzag di dalam aula utama,
segmen horizontal pendek di tubuhnya menyala seperti kunang-kunang biru sesekali. Ini adalah Gu Abadi tingkat 6, tanda bintang, yang dapat menambahkan 600 tanda dao jalur bintang ke tubuh master untuk sementara. Roh daratan bentuk bintang memperkenalkan dengan tepat. 600 tanda dao. Fang Yuan terkejut. Bahkan tanda dao jalur kekuatan di tubuhnya berjumlah tidak lebih dari 200. Ini terjadi setelah dia menggunakan Gu Abadi yang memakan kekuatan baru-baru ini untuk menambahkan lebih dari 40. Namun, Gu Abadi tanda bintang ini sebenarnya dapat menyebabkan peningkatan 600 tanda dao bintang sekaligus, dapat dikatakan sebagai kemampuan yang luar biasa. 200 tanda dao dapat meningkatkan kekuatan hingga 20%. 600 berarti peningkatan 60%. Sayangnya, itu adalah tanda dao jalur bintang, dan aku bukan Gu Abadi jalur bintang. Tidak diragukan lagi Gu Abadi tanda bintang ini adalah Gu Abadi tipe pendukung berkualitas tinggi. Fang Yuan adalah Gu Abadi jalur kekuatan dan tubuhnya membawa tanda dao jalur kekuatan, tetapi begitu dia mengaktifkan Gu Abadi tanda bintang, tubuhnya akan sementara ditutupi oleh lapisan tanda dao jalur bintang, membiarkannya menyamar sebagai Gu Abadi jalur bintang. Selain Star Mark, ada 2 Immortal Gu lainnya di aula utama. Satu seperti kristal prismatik, seukuran kepalan tangan. Itu diam-diam tergeletak di atas meja, tanpa gerakan apapun. Yang lain seperti kecambah kacang putih yang lembut, dipenuhi dengan udara vitalitas. Melalui pengenalan roh tanah Star Form, Fang Yuan tahu bahwa Immortal Gu yang seperti kristal adalah Immortal Gu cahaya bintang, sedangkan Immortal Gu seperti kecambah kacang dikenal sebagai Starshoot. Fang Yuan tidak bisa menahan perasaan gembira. Keberuntungan telah tiba. Kedua Immortal Gu ini lebih berguna bagi Fang Yuan daripada Immortal Gu tanda bintang. Karena Gu Fana cahaya bintang merupakan material Gu yang diperlukan untuk produksi Gu pikiran bintang jalur kebijaksanaan. Sekarang setelah ia memiliki Gu abadi cahaya bintang, ia dapat sepenuhnya meniru penggunaan Gu abadi ki kekuatan dalam memurnikan Gu kantung udara, untuk memurnikan Gu pikiran bintang jauh lebih cepat dan dalam skala yang jauh lebih besar. Gu abadi cahaya bintang menghilangkan langkah merepotkan untuk membeli Gu Fana cahaya bintang. Pada saat yang sama, dengan Gu abadi sebagai fondasinya, akan ada kemungkinan kegagalan yang jauh lebih rendah dalam memurnikan Gu pikiran bintang Fana. Risiko yang terlibat juga akan sangat dikurangi, mengurangi kematian pria berbulu dalam tingkat yang besar. Namun, ada 2 masalah yang ditimbulkan oleh ini. Masalah pertama adalah, untuk menggunakan Gu abadi cahaya bintang, Fang Yuan harus memodifikasi resep Gu pikiran bintang. Masalah kedua adalah bahwa menggunakan Gu abadi cahaya bintang akan menghabiskan esensi abadi. Dengan Gu kebijaksanaan dan resep Gu pikiran bintang yang lengkap, Fang Yuan tidak akan memiliki masalah dalam memodifikasi resep Gu, itu hanya masalah waktu. Adapun masalah kedua, itu memang akan menjadi masalah bagi Fang Yuan di masa lalu. Namun, sekarang, Fang Yuan adalah pemilik tanah terberkati bentuk bintang. Ia memiliki 6 sumber pendapatan dan bahkan akan meningkat menjadi 8 di masa mendatang. Penghasilan batu esensi abadinya akan berlipat 4. Jumlah batu esensi abadi seperti itu membuat Fang Yuan yakin untuk terus-menerus menghabiskan esensi abadi dalam mengaktifkan Gu abadi cahaya bintang. Gu abadi cahaya bintang meningkatkan akumulasi Gu pikiran bintang secara signifikan, yang sangat membantu. Dan Gu abadi tunas bintang juga sangat berguna. Fang Yuan pernah membeli jurus pembunuh fana dari Star Lord Wan Xiang, yang disebut hujan bintang musim semi. Jurus ini mengairi tanah, menyediakan nutrisi bagi tumbuhan dan meningkatkan produktivitasnya. Sejak ia mendapatkan jurus ini, Fang Yuan telah menggunakannya berulang-ulang. Padang rumput di langit tanah terberkati Hu Immortal mampu mempertahankan skalanya saat ini, sebagian besar dapat dikaitkan dengan jurus pembunuh fana ini. Aktivasi hujan bintang musim semi yang sering menghabiskan banyak Gu Fana tunas bintang. Gu tunas bintang hanya dijual oleh Star Lord Wan Xiang. Fang Yuan pernah berpikir untuk membebaskan dirinya dari kendali Star Lord Wan Xiang dengan meneliti resep penyempurnaan Gu tunas bintang. Namun, bahkan dengan bantuan Gu kebijaksanaan, karena pencapaian jalur bintang Fang Yuan hanya biasa-biasa saja, ia tidak dapat memperoleh apa yang diinginkannya. Pada titik ini, Fang Yuan memiliki Gu abadi penembak bintang, dan mulai sekarang, ia akan dapat menggunakan hujan bintang musim semi sesuai keinginannya. Ia juga dapat meningkatkan hujan bintang musim semi ke tingkat jurus pembunuh abadi dan menggunakan Gu abadi penembak bintang sebagai inti untuk lebih meningkatkan hasil rumput pecahan bintang.
Namun, Fang Yuan mengetahui dari roh daratan Starform, Star-Lord Wan Xiang memang memiliki jurus pembunuh abadi, Spring Star Rain. Faktanya, jurus pembunuh fana, Spring Star Rain, yang dijual Star-Lord Wan Xiang merupakan versi sederhana dari Spring Star Rain aslinya. Starshoot Gu yang dijual Star-Lord Wan Xiang juga disempurnakan dengan menggunakan Starshoot Immortal Gu. Inilah alasan mengapa Fang Yuan merasa sulit untuk menyimpulkan kembali resep Gu dari Starshoot Gu. Alasannya adalah metode penyempurnaan Gu Star-Lord Wan Xiang dilakukan dari atas ke bawah. Star Mark, Starlight, dan Starshoot, ketiga Gu abadi ini adalah semua Gu abadi yang tersisa di tanah yang diberkati. Star-Lord Wan Xiang memiliki total 4 Gu abadi. Sayangnya, Gu abadi keempat hancur dalam pertarungannya dengan Song Zixing. Dengan demikian, Fang Yuan hanya dapat memperoleh 3, dan dia sudah sangat puas dengan ini. Secara umum, di keseluruhan 5 wilayah, hanya ada beberapa Gu abadi peringkat 6 yang memiliki Gu abadi. Sebagian besar dari mereka masih menggunakan Gu fana dan jurus pembunuh fana. Hanya elit di antara peringkat 6 yang akan memiliki Gu abadi peringkat 6. Misalnya, Gu abadi peringkat 6 dari 10 sekte kuno besar benua tengah, dan contoh lain adalah kultivator tunggal seperti Star-Lord Wan Xiang yang memiliki pertemuan kebetulan. Namun, situasi dataran utara istimewa. Karena runtuhnya bangunan 88 yang sejati, tingkat Gu abadi yang memiliki Gu abadi jauh melampaui 4 wilayah lainnya. Faktanya, benua tengah sebenarnya berada di posisi terakhir di antara 5 wilayah dalam hal tingkat kepemilikan Gu abadi. Tidak dapat dihindari, mereka memiliki Gu abadi terbanyak. Situasi Fang Yuan bahkan lebih istimewa. Tidak termasuk ketiga Gu abadi ini, Fang Yuan sudah memiliki 14 Gu abadi. Tidak seorang pun akan percaya jika jumlah seperti itu diberitahukan kepada mereka. Belum lagi, di antara mereka ada Gu kebijaksanaan peringkat 9. Umumnya, bahkan jika seseorang membunuh Gu abadi musuh, sulit bagi mereka untuk mendapatkan Gu abadi sebagai rampasan perang. Ketika Fang Yuan menyerang Dongfang Changfan, dia memiliki keuntungan besar dan bahkan telah menangkap jiwa Dongfang Changfan hidup-hidup. Namun, Dongfang Changfan telah membuat semua Gu abadi meledak sendiri dengan satu pikiran, dan Fang Yuan bahkan tidak dapat menangkap satu pun dari mereka. Star-Lord Wan Xiang adalah pengecualian. Karena dia tersesat ke alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable, dia meninggal secara tiba-tiba tanpa membuat reaksi apapun. Dengan demikian, Gu abadi miliknya tertinggal dan menguntungkan Fang Yuan pada akhirnya. Ketiga Gu abadi ini masih memiliki kehendak Star-Lord Wan Xiang, tetapi dengan bantuan roh daratan Starform, tidak akan menjadi masalah besar untuk menaklukkan mereka. Tuan, ini adalah warisan abadi yang ada di tanah yang diberkati, silakan lihat. Roh tanah menyerahkan warisan kepada Fang Yuan. Ternyata ini adalah pertemuan kebetulan pertama Star-Lord Wan Xiang. Warisan Gu Immortal mengenai jalur bintang. Warisan inilah yang membimbing kultivator tunggal, Star-Lord Wan Xiang, di jalur kultivasinya untuk menjadi Gu Immortal peringkat 6. Pertemuan kebetulan kedua Star-Lord Wan Xiang adalah menemukan pintu masuk gua surga Starry Sky dari mana ia menjarah banyak sumber daya. Keberuntungannya sebenarnya cukup baik. Kultivasi utama Star-Lord Wan Xiang adalah jalur bintang dan gua surga Starry Sky juga merupakan gua surga jalur bintang. Dengan demikian, keduanya sangat cocok dalam hal sumber daya. Tidak seperti Fang Yuan, yang merupakan Gu Immortal jalur kekuatan, sementara tanah yang diberkati Gu Immortal adalah jalur perbudakan dan Gu Nyali yang dihasilkan oleh Gunung Danghun adalah jalur jiwa. Berbagai aspek ini tidak terlalu cocok satu sama lain. Sayangnya, Star-Lord Wan Xiang akhirnya meninggal, dan semua yang dimilikinya kini menjadi milik Fang Yuan. Fang Yuan tinggal seharian di tanah terberkati Starform. Ia memeriksa suku kecil manusia batu di tanah terberkati itu serta 3 ikan naga bintang sirip duri tingkat binatang buas yang terpencil. Saat ia masih hidup, Star-Lord Wan Xiang telah menggunakan segala upaya yang mungkin untuk mendatangkan kelompok kecil manusia batu ini. Ia tidak punya nyali Gu dan tanah terberkati Starform juga bukan lingkungan yang cocok untuk kelangsungan hidup manusia batu, akibatnya, banyak manusia batu yang meninggal. Tidak mudah baginya untuk mempertahankan kelompok kecil ini. 3 ikan naga bintang sirip duri ditangkap dari surga gua Starry Sky, tidak ada kekurangan binatang buas yang terpencil di sana. Alasan ia menghabiskan begitu banyak upaya dan modal adalah karena makanan Gu abadi tanda bintang adalah daging segar ikan naga bintang sirip duri.
Dan Gu Abadi Cahaya Bintang memakan tubuh manusia batu. Sedangkan untuk Gu Abadi Tunas Bintang, makanannya adalah rumput laut bintang gelap dalam jumlah besar. Jenis rumput laut ini tumbuh dalam jumlah besar di danau bintang pecah. Ini adalah situasi ortodoks para dewa abadi. Apapun jalur yang mereka kembangkan, dewa abadi mereka akan berada di jalur itu dan bukaan abadi mereka sebagian besar akan memiliki tanda dao dari jalur itu. Dengan cara ini, mereka dapat menanggung beban memberi makan dewa abadi dengan memelihara makanan yang dibutuhkan sendiri. Tidak seperti Fang Yuan, yang jalur kekuatannya telah mati. Tanah suci Hu Immortal adalah jalur perbudakan abadi, dan Gu abadi di tubuhnya adalah jalur kekuatan, jalur kebijaksanaan, jalur jiwa, jalur keberuntungan, dan berbagai jalur lainnya. Dia harus mendapatkan bantuan dari dunia luar untuk memberi makan Gu abadi ini. Setiap kali, dia harus memeras otaknya dan situasinya tidak stabil. Faktanya, Gu abadi jiwa yang bersih belum diberi makan dengan benar hingga hari ini. Baik itu tanah suci Hu Immortal atau jalur kekuatannya, keduanya memiliki tanda dao jalur jiwa yang jarang dan dengan demikian bahkan jika dia mau, Fang Yuan tidak mungkin membesarkan Gu ulat sutra raksasa teratai putih. Dengan menjadi pemilik tanah suci bentuk bintang, kekuatan Fang Yuan telah berlipat ganda. 3 Gu abadi jalur bintang, 4 pilar ekonomi, warisan jalur bintang yang lengkap, Fang Yuan akan membutuhkan banyak waktu untuk menyerapnya sepenuhnya. Dia juga membuat roh tanah bentuk bintang memenuhi permintaan untuk mengakui pemilik tanah suci di surga kuning harta karun, untuk membuat gambar tanah suci bentuk bintang yang masih belum memiliki pemilik. Dan dia juga tidak berencana untuk mengatakan kebenaran kepada Hei Loulan dan Tai Bai Yun Seng untuk sementara waktu. Semakin lama dia bisa menyembunyikannya, semakin lama dia akan menyembunyikannya. Tanah terberkati Hu Immortal sudah terbongkar, tanah terberkati Starform juga dalam keadaan terbongkar sebagian, tetapi hanya Hei Loulan yang tahu lokasi ini. Jika, di masa depan, dia menjadi buronan, pangkalan ini akan sangat penting. Mengenai Gunung Danghun dan sumber daya di dalam tanah terberkati Hu Immortal, Fang Yuan tidak berencana untuk memindahkannya untuk saat ini. Sumber daya telah diatur baru-baru ini dan sejumlah besar modal telah diinvestasikan, jika dia memindahkannya ke tanah terberkati Starform, dengan betapa cerdiknya Hei Loulan, tidakkah dia akan menyadarinya? Keesokan harinya, Fang Yuan pergi untuk berpartisipasi dalam konvensi jalur pemurnian. Dengan pengaruh besar dari kompetisi skala besar, benua tengah menghadapi lonjakan popularitas dalam pemurnian Gu di antara semua orang. Berita tentang 10 sekte kuno besar benua tengah yang bekerja sama untuk menyergap Song Zixing dan gagal belum tersebar, pengetahuan tentang ini terbatas pada petinggi level Gu Immortal. 10 sekte kuno besar telah kehilangan muka. Masih belum ada berita tentang Song Zixing, membuatnya tampak seperti lelucon bagi sekte lain atau Gu Immortals yang berkultivasi sendiri. Banyak Gu Immortals bergerak satu demi satu, mencari jejak yang ditinggalkan oleh Song Zixing di pegunungan Truyang. Tetapi bagaimana mereka bisa menemukan sesuatu? Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, 10 sekte kuno besar benua tengah mencarinya selama lebih dari 100 tahun untuk mempertahankan reputasi mereka, tetapi tetap tidak dapat menemukannya. Kemampuan bersembunyi Song Zixing sungguh luar biasa, bahkan Fang Yuan tidak dapat menandinginya dalam hal ini. Karena itu, Fang Yuan tidak terpikir untuk mengejar Song Zixing sejak awal. Akhirnya, tanggal yang disepakati pun tiba, hari duel antara Fang Yuan dan Feng Jinhuang. Meskipun itu bukan kompetisi, itu menarik banyak penonton. Feng Jinhuang, kamu ingin berduel, tetapi pertama-tama izinkan aku melihat taruhannya. Jika taruhannya terlalu rendah, duel ini tidak akan dimulai. Fang Yuan berbicara di hadapan semua orang. Apakah mereka berduel atau tidak, yang diinginkan Fang Yuan hanyalah berada di 6 tempat teratas untuk warisan infalibel. Selain itu, kalah dalam duel tidak akan menyingkirkan kedua belah pihak atau memengaruhi peringkat mereka. Feng Jinhuang sudah membuat persiapan, diam-diam mengirimkan suaranya, taruhanku pasti akan sangat menarik perhatianmu. Fang Yuan, kamu adalah zombie abadi dan tentu saja tahu rasa sakit zombie abadi. Apa yang kumiliki adalah sebuah metode yang dapat membuatmu hidup kembali. Metode kebangkitan. Mata Fang Yuan menyipit, perubahan yang jelas terlihat dalam ekspresinya. Spirit Affinity House benar-benar layak menjadi salah satu dari 10 sekte kuno besar di benua tengah, fondasinya sangat dalam di luar imajinasi. Fang Yuan telah bersusah payah mencari cara untuk menyingkirkan status zombie abadi dan bangkit kembali,
dan Spirit Affinity House benar-benar punya cara. Pada saat ini, ketika Feng Jin Huang menempatkan metode ini sebagai taruhan, itu secara langsung menyentuh kepentingan inti Fang Yuan, membuatnya tidak dapat menolak. Hehehe, Fang Yuan tertawa, menahan suasana hatinya yang gelisah saat dia melihat Feng Jin Huang. Katakan padaku, metode ini bukan teknik kepemilikan Sekte Bangau Abadi, kan? Tentu saja tidak. Feng Jin Huang tersenyum acuh tak acuh. Aku memang tertarik dengan taruhanmu. Tapi taruhan ini masih jauh dari menyamai tanah terberkati Hu Immortal milikku. Nilai semua hal bervariasi. Fang Yuan, jika kamu diberi pilihan tanah terberkati Hu Immortal atau kebangkitan, mana yang akan kamu pilih? Tentu saja itu akan membangkitkan. Fang Yuan memilih tanpa ragu dalam hati, sambil juga berbicara tanpa ragu, tentu saja itu adalah tanah yang diberkati Hu Immortal. Ini adalah fondasi terbesarku, meskipun aku telah menjadi zombie abadi, aku dapat mempertahankan kehidupan yang baik dengan mengandalkannya. Bibir Feng Jin Huang berkedut saat dia menggelengkan kepalanya, melembutkan nadanya, Fang Yuan, kamu tidak mungkin menjadi orang yang picik. Tapi, aku tahu kamu tidak akan menempatkan tanah yang diberkati Hu Immortal sebagai taruhanmu, dan aku juga tidak bisa memaksamu untuk melakukannya. Mari kita bicarakan sesuatu yang lebih praktis. Jika aku kalah, aku akan memberitahumu metode kebangkitan. Kamu dapat yakin bahwa metode ini sudah memiliki preseden yang berhasil. Tetapi jika kamu kalah, kita dapat melakukan transaksi. Fang Yuan menatap senyum tipis dan penampilan percaya diri Feng Jin Huang. Dia menyipitkan matanya dan bertanya, Transaksi apa? Feng Jin Huang menjawab, jika kau kalah, kau harus membuat kesepakatan dengan Spirit Affinity House untuk memasok Gunyali untuk jangka panjang. Harganya bisa dinegosiasikan asalkan tidak melampaui batas. Namun, kau harus mengirimkannya tepat waktu dan dalam jumlah yang cukup. Jika kau kekurangan jiwa, Spirit Affinity House akan menjualnya kepadamu, dan harganya bahkan akan 30% lebih rendah dari harga pasar. Transaksi ini harus diutamakan, bahkan di atas transaksi dari Immortal Crensec. Tidak peduli berapa banyak Gunyali yang kau miliki, kau harus terlebih dahulu memasoknya ke Spirit Affinity House sebelum menjualnya ke tempat lain. Mendengar ini, Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Feng Jin Huang dengan cara yang berbeda lagi, memiliki pendapat yang sama sekali baru tentang gadis muda di depannya ini. Dia tidak menyangka dia akan menjadi dewasa seperti ini hanya dalam waktu sesingkat ini. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius. Tidak, daripada itu, harus dikatakan bahwa dia memiliki orang-orang yang cakap di belakangnya dan berpendidikan baik. Permintaan Feng Jin Huang, sejauh menyangkut Fang Yuan, benar-benar lunak dan bahkan bisa dikatakan terlalu murah hati. Namun, keberanian, bagi Feng Jin Huang, adalah kebutuhan yang mendesak. Alasannya, Feng Jin Huang dapat menjelajahi alam mimpi dengan Gu Abadi bersayap mimpi. Bahkan dengan bantuan Gu Abadi, jiwanya masih akan terasa lemah dan bisa terluka. Gu keberanian adalah salah satu metode penguatan jiwa berkualitas tertinggi di seluruh dunia, bahkan Spectral Soul Demon Venerable memujinya. Feng Jin Huang awalnya menantang Fang Yuan karena temperamennya yang kekanak-kanakan, itu adalah tindakan yang diambil saat sedang marah. Namun saat ini, diskusi tentang taruhan dengan Fang Yuan didasarkan pada situasi saat ini, itu praktis dan juga menyangkut keuntungan. Ini adalah tindakan yang matang. Jika Feng Jin Huang meminta Fang Yuan untuk menempatkan tanah suci Hu Immortal atau Gunung Dang Hun sebagai taruhan, Fang Yuan pasti tidak akan setuju. Dan meskipun Fang Yuan menggunakan nama Sekte Bangau Abadi, hubungan antara dirinya dan Sekte Bangau Abadi sudah diketahui oleh semua 10 sekte kuno besar. Fang Yuan sama sekali tidak memiliki keraguan dalam hal reputasi Sekte Bangau Abadi dan pasti akan menyetujui duel Feng Jin Huang dengan ini. Karena itu, Feng Jin Huang mengajukan permintaan ini. Bagi Fang Yuan, menjual Gu keberanian ke rumah afinitas roh secara alami memiliki manfaatnya. Manfaat pertama adalah dia dapat meningkatkan volume penjualan, mendapatkan lebih banyak batu esensi abadi. Siapa yang tidak ingin memiliki lebih banyak batu esensi abadi? Manfaat kedua adalah Fang Yuan akan memiliki koneksi ke rumah afinitas roh. Jika suatu hari, dia berselisih dengan Sekte Bangau Abadi, dia akan memiliki jalan alternatif. Sebenarnya, niat awal Fang Yuan dalam menerima tantangan Feng Jin Huang adalah untuk bekerja sama dengan rumah afinitas roh. Saat Feng Jin Huang menjelajahi alam mimpi beberapa kali,
dia menyadari nilai Gu keberanian dan ingin mendapatkan beberapa manfaat dari Sekte Bangau Abadi. Dan Fang Yuan juga bersedia melakukan ini, jika dia benar-benar mencapai kesepakatan dengan Spirit Affinity House, itu juga akan sangat membantunya dalam mengelola hubungannya dengan Immortal Crensec. Terlepas dari menang atau kalah, duel ini menguntungkanku. Bagaimanapun, hasil duel tidak ada hubungannya dengan kompetisi. Ada yang salah, permintaannya juga untuk menurunkan keinginanku untuk bertarung. Fang Yuan tiba-tiba menyadari dan memahami lapisan niat lain di balik langkah Feng Jinhuang ini. Mari kita mulai, pemenang akhir kontes ini adalah aku. Mata Fang Yuan bersinar terang saat dia tertawa terbahak-bahak. Tatapan mata Feng Jinhuang berkedip, itu belum pasti. Taruhan telah ditetapkan, kedua belah pihak mulai mendiskusikan isi dari duel ini. Feng Jinhuang menyarankan untuk menyempurnakan Gu Jejak Gelombang Sungai sebagai tugasnya. Gu Jejak Gelombang Sungai adalah cacing Gu Jalur Air peringkat 5, dan membentuk rangkaian dengan Gu Jejak Air peringkat 3, Gu Jejak Gelombang peringkat 4, dan Gu Abadi Jejak Gelombang Duniawi peringkat 6. Fang Yuan langsung menolak. Rumah Afinitas Roh menghususkan diri dalam membudidayakan dan menggunakan cacing Gu Jalur Air, ini dapat dilihat dari rumah Gu Abadi, Paviliun Air. Jika tugasnya ditetapkan untuk menyempurnakan Gu Jejak Gelombang Sungai, keuntungan Feng Jinhuang akan terlalu besar. Fang Yuan menyarankan untuk menyempurnakan Gu Langkah Darah. Ini adalah cacing Gu tipe gerakan jalur darah peringkat 3. Feng Jinhuang juga menolak mentah-mentah. Sungguh lelucon, siapa yang tidak tahu Fang Yuan mahir dalam teknik penyempurnaan jalur darah, dan Feng Jinhuang tidak memiliki kepercayaan diri dalam menyempurnakan Gu Jalur Darah. Keduanya berdiskusi sebentar sebelum akhirnya memutuskan pada cacing Gu Jalur Api peringkat 5, Gu Pagoda Api 5 Lubang, dan itu akan dilakukan dalam duel bela diri. Pertarungan itu tidak akan bersifat tertutup, tetapi akan menjadi kontes yang sepenuhnya terbuka seperti konvensi jalur pemurnian. Tak lama kemudian, bahan-bahan serupa muncul di hadapan kedua belah pihak. Untuk menjaga keadilan, kedua belah pihak diberikan resep Gu yang sama. Pemenangnya adalah pihak yang berhasil memurnikan Gu Pagoda Api 5 Lubang terlebih dahulu. Tidak seperti kontes sebelumnya, karena dalam format pertarungan bela diri, setiap kali mereka mencapai tahap tertentu, kedua pemurni akan memiliki kesempatan untuk saling menyerang satu kali. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan dan Feng Jinhuang duduk berhadapan, masing-masing menempati ujung panggung dengan jarak sekitar 260 langkah di antara mereka. Pertarungan dimulai, Fang Yuan segera memeriksa bahan-bahan pemurnian. Dia perlu memiliki pemahaman yang lengkap tentang setiap bahan. Jika beberapa bahan rusak, itu akan sangat memengaruhi pemurnian Gu. Fang Yuan memeriksa dengan sangat hati-hati, terkadang penyelenggara tugas dengan sengaja menyediakan beberapa bahan yang rusak dan bahkan merusaknya sehingga kerusakannya tersembunyi, menyebabkan Master Gu tidak dapat dengan mudah mendeteksinya. Jika mereka benar-benar tertipu, itu akan menyebabkan masalah yang cukup besar saat memurnikan Gu. Pengaturan ini memiliki arti penting praktis. Biasanya, saat memurnikan Gu, Master Gu tidak selalu dapat mengumpulkan bahan pemurnian yang sempurna. Terkadang, akan ada beberapa kerusakan karena bahan tersebut mungkin telah disimpan terlalu lama, atau mungkin rusak saat diangkut atau disita dalam pertempuran. Atau mungkin ada bahan pemurnian di bawah standar yang dijual di pasaran, yang harus dibedakan oleh Master Gu sendiri. Jadi, memeriksa bahan pemurnian Gu adalah bagian dari pencapaian jalur pemurnian. Dalam duel pemurnian Gu Pagoda Api 5 Lubang ini, konvensi menyediakan sebanyak 1000 jenis bahan. Tidak ada satupun cacing Gu, semuanya adalah rumput, bunga, batu, tulang, dan sebagainya. Fang Yuan memeriksa semua bahan, menghabiskan waktu 1 jam penuh. Setelah itu, ia memeriksa resep Gu yang disediakan oleh konvensi. Secara keseluruhan ada 5 resep Gu, peringkat 1, Gu Arang Lubang Tunggal, peringkat 2, Gu Kompor Lubang Ganda, peringkat 3, Gu Gubuk Api 3 Lubang, peringkat 4, Gu Menara Api 4 Lubang, serta peringkat 5, Gu Pagoda Api 5 Lubang. Kelima cacing Gu ini merupakan satu rangkaian, yang memiliki asal-usul yang sama. Langkah pertama dalam memurnikan Gu Pagoda Api 5 Lubang adalah memurnikan sejumlah besar Gu Arang Lubang Tunggal peringkat 1. Kemudian, menggunakan Gu Arang Lubang Tunggal sebagai bahan utama untuk memurnikan Gu Tungku Lubang Ganda. Dari peringkat 1 ke peringkat 2, peringkat 2 ke peringkat 3, peringkat 3 ke peringkat 4,
dan kemudian dari peringkat 4 ke peringkat 5, akhirnya memurnikan Gu Pagoda Api 5 lubang. Karena ada banyak langkah dan prosesnya rumit, kedua belah pihak diberikan 1000 jenis bahan pemurnian Gu. Dengan metode jalur kebijaksanaan Fang Yuan, ia dapat memodifikasi resep Gu dan mengurangi beberapa langkah dalam proses pemurnian Gu. Ia bahkan dapat secara langsung memurnikan Gu Pagoda Api 5 lubang dengan bahan-bahan yang disediakan. Namun, setelah berpikir sejenak, Fang Yuan menyerah pada ide itu dan memutuskan untuk bergerak selangkah demi selangkah. Ada banyak alasan. Pertama, ia tidak dapat mengandalkan Gu kebijaksanaan di sini. Kedua, memodifikasi resep Gu membutuhkan banyak waktu, dan hanya akan ada lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Terlebih lagi, ini adalah pertarungan bela diri. Kedua belah pihak dapat menyerang total 5 kali untuk mengganggu penyempurnaan Gu. Jika resep Gu untuk menyempurnakannya secara langsung digunakan, begitu prosesnya terganggu, upaya sebelumnya akan sia-sia. Lebih stabil untuk bergerak selangkah demi selangkah. Sementara Fang Yuan memeriksa bahan penyempurnaan Gu, Feng Jinhuang memeriksa resep Gu. Sementara Fang Yuan memeriksa resep Gu, Feng Jinhuang dengan cermat memeriksa bahan penyempurnaan. Urutannya berbeda, tetapi ketika mereka memulai penyempurnaan Gu, itu hampir bersamaan. Mereka akhirnya mulai. Mereka menghabiskan lebih dari 1 jam untuk memeriksa bahan-bahan dan resep Gu. Mereka benar-benar sabar. Kontes ini menyangkut wajah Sekte Bangau Abadi dan Rumah Afinitas Roh. Ini adalah pertarungan reputasi dua sekte kuno. Para penonton mulai berbicara. Beberapa mendukung Feng Jinhuang sementara beberapa sangat menghargai Fang Yuan. Ada juga dua faksi yang telah terbentuk di antara para penonton. Para murid Rumah Afinitas Roh yang jumlahnya lebih banyak saling beradu melotot dengan para murid Sekte Bangau Abadi. Para tetua yang memimpin kelompok Sekte Bangau Abadi memiliki ekspresi yang buruk. Fang Yuan telah menempatkan Gu keberanian sebagai taruhan tanpa melapor kepada para petinggi Sekte Bangau Abadi, dan mereka tidak merasa senang dengan hal ini. Pada awalnya, teknik penyempurnaan Fang Yuan dan Feng Jinhuang sama. Selama proses ini, Fang Yuan menggunakan teknik penyempurnaan terampilnya untuk secara bertahap melampaui Feng Jinhuang, maju lebih cepat dan perlahan-lahan memperoleh sedikit keunggulan. Bagaimanapun, Fang Yuan memiliki pengalaman praktis dari kehidupan sebelumnya, sementara meskipun Feng Jinhuang menggunakan Gu abadi untuk menjelajahi alam mimpi dan meningkatkan pencapaian jalur pemurniannya dengan cepat, dia masih kurang tekun dalam mempraktikkannya. Untuk mengejar Fang Yuan, Feng Jinhuang menggunakan jurus pamungkas jalur pemurnian. Aksi ganda, tangannya gemetar, dan gumpalan api yang dia pertahankan, tiba-tiba terbelah menjadi dua, membentuk dua gumpalan api. Jurus pamungkas jalur pemurnian, tangan kecil yang penuh harapan. Dua tangan kecil dan padat terbang keluar dari pikiran Feng Jinhuang. Sepenuhnya terbentuk dari kemauan, memancarkan kilau batu giok. Kedua tangan Feng Jinhuang terus-menerus mengatur dan mengendalikan intensitas dan suhu kedua gumpalan api, sementara kedua tangan kecil yang penuh harapan itu mengambil bahan-bahan dan melemparkannya ke dalam api. Hebat, menggunakan dua jurus pamungkas secara berurutan. Feng Jinhuang sudah siap, sekarang kecepatannya jauh lebih cepat daripada Fang Yuan. Diskusi yang riuh sedang dipertukarkan di antara para penonton, menggunakan dua jurus pembunuh abadi secara berurutan. Di balik topeng, tatapan Fang Yuan setajam pisau. Namun, dia segera mengalihkan pandangannya ke arah api di tangannya. Fiu, hampir saja. Di luar panggung, seorang murid perempuan dari Spirit Affinity House menghela napas lega. Kakak senior Qin Juan, apa yang hampir saja? Aku melihat dengan jelas bahwa kakak senior Jin Huang menggunakan dua jurus pembunuh jalur penyempurnaan secara berurutan, dan langsung menyusul. Murid perempuan lain dari Spirit Affinity House duduk di samping Qin Juan, dia memiliki wajah tembam, namanya Sun Yao dan dia menanyakan hal ini dengan rasa ingin tahu. Kakak junior Sun Yao, kamu perlu memahami bahwa duel ini berbeda dari apa yang pernah kita lihat sebelumnya, ini adalah duel bela diri. Dalam duel bela diri, para pemurni dapat menyerang untuk mengganggu penyempurnaan pihak lain. Qin Juan menjelaskan dengan sabar, mereka bisa melakukan itu. Sudah sangat sulit bagiku untuk memurnikan Gu secara normal, tetapi jika aku diganggu lebih dari itu. Astaga, Sun Yao mengerutkan bibirnya, memperlihatkan ekspresi yang menunjukkan bahwa dia bahkan tidak berani membayangkan hal seperti itu. Format pertarungan bela diri ini jelas dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita, siapapun yang memikirkan ini benar-benar ketat.
Tidak, Qin Juan, bagaimanapun, memiliki ekspresi persetujuan, mampu menahan gangguan adalah salah satu aspek terpenting dari jalur pemurnian. Dalam perjalanan kultivasi kita, mungkin suatu hari kita akan mengalami serangan mendadak saat kita memurnikan Gu. Faktanya, seringkali ketika kita meninggalkan sekte untuk menyelesaikan misi sekte di luar, karena segala macam kerusakan yang mungkin terjadi pada cacing Gu, kita seringkali harus memurnikan Gu baru di alam liar. Dengan logika yang sama, saat kita menghadapi musuh yang kuat dan menemukan musuh yang sedang menyempurnakan Gu, kita juga akan memilih untuk menyerang secara diam-diam dan mengejutkan musuh, membalikkan situasi dalam pertempuran demi keuntungan kita. Inilah makna praktis dari format pertarungan bela diri. Adik junior Sun Yao, kamu juga tahu bahwa Master Gu harus menggunakan semua konsentrasi mereka selama proses penyempurnaan, karena sedikit kecerobohan dapat mengakibatkan kegagalan dan serangan balik. Namun, saat kamu menyempurnakan Gu di luar, kamu juga perlu memperhatikan lingkungan sekitarmu. Adik senior pertama Jin Huang menggunakan 2 jurus pembunuh jalur penyempurnaan berturut-turut tadi, itu adalah jurus yang berisiko. Karena saat dia mengaktifkan jurus pembunuh, seluruh perhatiannya secara alami terfokus pada cacing Gu yang membentuk jurus pembunuh. Jika itu adalah Master Gu biasa, mereka mungkin sudah kehilangan kendali atas api dan gagal dalam penyempurnaan Gu jika mereka harus mengalihkan perhatian mereka dalam mengaktifkan jurus pembunuh. Jika saat ini, Fang Yuan, iblis itu, telah menyerang kakak senior pertama Jin Huang, itu mungkin akan menyebabkan masalah yang signifikan baginya. Mendengar penjelasan Qin Juan, Sun Yao pun tersadar, jadi seperti itu, maka itu benar-benar berbahaya. Untungnya, iblis Fang Yuan itu tidak menyerang. Karena Fang Yuan telah, berkali-kali, menggunakan teknik penyempurnaan jalur darah pada saat-saat genting, para pengikut Spirit Affinity House yang tidak menyukainya secara pribadi memanggilnya iblis. Namun, sebenarnya, ada banyak iblis di 10 sekte kuno besar di benua tengah. Misalnya, tetua tertinggi ketiga dari Sekte Bangau Abadi, Tuan Iblis Harimau, adalah seorang Gu abadi jalur iblis di tahun-tahun awalnya sebelum ia direkrut oleh Sekte Bangau Abadi. Sekte yang paling banyak menunjukkan hal ini sebenarnya adalah Spirit Affinity House itu sendiri. Almarhum Pedang Abadi Bo King adalah orang dari jalur iblis dengan sifat yang sangat membunuh, tetapi direformasi melalui cinta dengan Peri Mo Yao dari Spirit Affinity House. Pada akhirnya, Bo King direkrut ke Spirit Affinity House. Saat ini, kisah Peri Bai King dan Feng Jiuge tersebar luas, dan Feng Jiuge sebelumnya juga dari jalur iblis. Benua Tengah begitu besar dan terkenal karena menghasilkan juara-juara yang luar biasa. Sesekali, akan ada beberapa kultivator iblis yang mencengangkan dan kultivator tunggal yang akan mengguncang dunia. Untuk mempertahankan kendali atas situasi secara keseluruhan dan untuk melindungi kepentingan mereka, 10 sekte kuno besar benua tengah akan merekrut orang-orang ini. Itu adalah metode terbaik untuk mempertahankan otoritas mereka secara efektif. Dia tidak menyerang. Sayang sekali, Feng Jin Huang mendesah dalam hati. Dari 2 gumpalan api yang menyala di depannya, satu tiba-tiba padam. Apa yang terjadi? Orang-orang di antara hadirin tanpa sadar berseru. Jangan bilang iblis itu, Fang Yuan, telah menyerang dan mengganggu kakak perempuan senior pertama, menyebabkan setengah dari penyempurnaan Gu gagal. Iblis ini terlalu licik. Serangan apa yang dia gunakan, kita bahkan tidak melihatnya. Sun Yao dengan cemas berteriak, nadanya dipenuhi dengan kebencian terhadap Fang Yuan. Tidak, itu tidak benar. Tetua yang menjadi tuan rumah duel ini tidak mengatakan apa-apa, ini berarti iblis itu, Fang Yuan, tidak menyerang. Jadi seperti itu, mata Qin Juan berbinar saat dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Awalnya, kakak senior pertama telah memasang topeng dengan menggunakan 2 jurus mematikan. Itu adalah jebakan yang dimaksudkan untuk memikat Fang Yuan agar menyerangnya. Jika Fang Yuan menyerang, pikirannya akan terfokus pada serangannya saat itu juga, yang akan mengungkap titik lemahnya. Kakak senior pertama kemudian akan memiliki peluang lebih tinggi untuk berhasil melakukan serangan balik. Ya ampun, benarkah begitu? Mulut kecil dan gemuk Sun Yao terbuka lebar karena terkejut dengan pertarungan kecerdasan di balik kontes ini. Qin Juan memasang ekspresi serius, aku juga tertipu tadi. Sebenarnya, kakak senior pertama memasang jebakan, tetapi iblis Fang Yuan mengetahuinya dan tidak tertipu. Adik junior Sun Yao, perhatikan baik-baik, kontes ini akan sangat hebat. Kontes antara keduanya benar-benar yang terbaik di generasi ini. Oke, Sun Yao mengangguk,
matanya menatap panggung tanpa berkedip. 10 sekte kuno besar di benua tengah selalu bersaing dengan sengit, tidak hanya para dewa Gu mereka yang bersaing, para murid juga memiliki jenis kompetisi yang sama. Tidak diragukan lagi bahwa Feng Jinhuang adalah yang terbaik di generasi ini di antara 10 sekte kuno besar di benua tengah. Namun, dalam kontes untuk tanah yang diberkati Dewa Hu, Fang Yuan tiba-tiba muncul dan menendang Feng Jinhuang turun gunung. Mengenai kejadian di balik layar, mereka tidak dijelaskan kepada para murid seperti Sun Yao dan Qin Juan, dan bahkan para murid sekte Bangau Abadi sendiri dan sebagian besar tetua mereka mengira Fang Yuan adalah murid jenius, yang diam-diam diasuh oleh sekte tersebut. Di babak sebelumnya, Feng Jinhuang dikalahkan, dan duel ini, di mana Feng Jinhuang ingin mendapatkan kembali prestisenya, melibatkan kontes antara murid-murid terbaik dari 10 sekte kuno besar. Itu adalah bentrokan tersembunyi antara Spirit Affinity House dan Immortal Clan Sect. Dengan demikian, hampir semua penonton mengajukan pertanyaan, siapa Gu Master terbaik di antara generasi muda? Yang tidak mereka ketahui adalah, Fang Yuan telah menjadi Gu Immortal, meskipun dia hanya zombie abadi, dia sudah menjadi seseorang yang tidak dapat mereka pahami lagi. Sementara itu, Feng Jinhuang memiliki Gu Immortal bersayap mimpi, dan telah mengaktifkannya, memperoleh manfaat yang sangat besar. Para pengamat hanya dapat melihat detail permukaan seperti itu, tetapi kedua pesaing tidak melihat banyak kepentingan dalam aspek reputasi. Feng Jinhuang telah banyak tumbuh dewasa dan menyadari apa arti manfaat, sementara Fang Yuan jauh melampaui kedewasaannya. Kompetisi terus berlanjut. Fang Yuan telah melihat melalui jebakan Feng Jinhuang, tetapi di antara dua gerakan mematikan Feng Jinhuang, tangan kecil yang penuh harapan itu nyata. Itu tidak seperti aksi ganda, yang hanya merupakan fasad. Dengan bantuan dua tangan kecil yang terbuat dari kemauan, kecepatan penyempurnaan Feng Jinhuang sedikit di atas kecepatan Fang Yuan. Dan seiring berjalannya waktu, jarak antara keduanya berangsur-angsur meningkat. Namun, jarak ini tidak kentara. Fang Yuan mempertahankan ritmenya, dan hanya menggunakan teknik penyempurnaan Gu tanpa gerakan pembunuh apapun. Ia mempertahankan api dan sekarang hampir selesai memproses material. Ia menggunakan teknik penyempurnaan Gu dan bukan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan. Teknik adalah penjumlahan dari keterampilan dan pengalaman murni. Itu adalah dasar penyempurnaan Gu. Sangat terampil. Meskipun dia musuh, aku tidak bisa tidak mengakui bahwa iblis ini, Fang Yuan, memiliki dasar yang sangat kuat dalam penyempurnaan Gu. Bahkan beberapa tetua dari sekte kita tidak memiliki dasar yang kuat seperti dia. Qin Juan tiba-tiba menghela napas, setelah memperhatikan dengan saksama untuk waktu yang lama. Dia menguasai begitu banyak teknik penyempurnaan Gu, dia telah menggunakan setidaknya 30 jenis sekarang. Tapi aku merasa kakak perempuan senior pertama kita masih yang lebih menakjubkan. Dia sedikit tertinggal di awal, tetapi dengan cepat mengejarnya kemudian. Sekarang, tidak peduli bagaimana iblis Fang Yuan mengejar, dia tidak akan bisa mengejarnya. Jurus pembunuh tangan harapan kecil ini benar-benar praktis. Sun Yao berkata, kagum. Tidak, Qin Juan menggelengkan kepalanya, kepemimpinan kakak senior pertama belum tentu merupakan hal yang baik. Mempertahankan jurus pamungkas membutuhkan esensi purba dan juga membebani pikiran. Sebaliknya, iblis Fang Yuan itu hanya menggunakan teknik penyempurnaan Gu dasar, yang tidak terlalu membebani pikiran. Karena ini terus berlanjut seiring waktu, pikirannya akan lebih sedikit terbebani daripada kakak senior pertama, yang akan sangat membantu dalam tahap penyempurnaan Gu selanjutnya. Ah, seperti ini. Kalau begitu, bukankah kakak senior pertama dalam bahaya? Kakak senior Qin Juan, Anda mengatakan kakak senior pertama memperoleh petunjuk dari menggunakan jurus pamungkas jalur penyempurnaan, tetapi sebaliknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun kata-kata Anda terdengar masuk akal, bagaimana bisa seperti itu? Sun Yao merasa sakit kepala. Hehe, adik junior Sun Yao, ini adalah kecemerlangan konvensi jalur penyempurnaan. Anda baru saja memulai perjalanan kultivasi Anda dan belum bersentuhan dengan banyak hal, Anda akan perlahan-lahan memahaminya di masa depan. Qin Juan tersenyum, tetapi dia merasa berat di dalam hatinya. Iblis ini, Fang Yuan, terlalu terampil. Dia mengimbangi kakak senior pertama hanya dengan berulang kali menggunakan teknik penyempurnaan Gu. Meskipun kakak senior pertama menggunakan jurus pamungkas jalur penyempurnaan, dia tidak mampu menciptakan keunggulan besar. Ini tidak bisa terus seperti ini.
Feng Jinhuang merasakan kelelahan mental. Belum lama sejak kompetisi dimulai, dan kedua belah pihak masih dalam tahap penyempurnaan peringkat 1 Gu Arang Lubang Tunggal. Menurut logika, Feng Jinhuang seharusnya masih memiliki energi mental yang melimpah, dan tidak dalam kondisi kelelahan. Namun, perkiraan adalah satu hal, kompetisi yang sebenarnya bisa jadi sangat berbeda. Feng Jinhuang dapat mengabaikan tatapan dari luar panggung, bakatnya luar biasa dan dengan Gu Immortals sebagai orang tua, dia telah menjadi pusat perhatian sejak dia masih muda, dia sudah terbiasa dengan itu. Tekanan pada Feng Jinhuang terutama datang dari Fang Yuan. Fang Yuan menunjukkan fondasi yang sangat solid, dan hanya mengandalkan teknik penyempurnaan Gu untuk mengimbangi Feng Jinhuang, sementara meskipun dia telah menggunakan jurus pembunuh jalur penyempurnaan, dia tidak dapat melampauinya dalam kemajuan. Performa Fang Yuan yang luar biasa dan pencapaian yang hebat membuat dunia melebih-lebihkan tingkat pencapaiannya. Feng Jinhuang sudah merasakan tekanan sebelum duel. Setelah duel dimulai, Fang Yuan mengejar dengan kecepatan yang stabil, yang selanjutnya meningkatkan tekanan pada Feng Jinhuang. Tekanan ini sangat melelahkan pikiran Feng Jinhuang. Dia perlahan mulai merasa lelah dan gelisah secara internal. Sepertinya pencapaian kuasa Grandmaster jalur penyempurnaanku tidak dapat menyamai pencapaian jalur penyempurnaan Fang Yuan. Apa yang harus aku lakukan? Feng Jinhuang mulai berpikir dan membuat rencana dengan cepat, sambil menyempurnakan Gu. Aku telah menggunakan jurus pamungkas jalur pemurnian, pikiranku juga cepat terkuras. Pertarungan baru saja dimulai, dan seiring berjalannya waktu, keunggulan Fang Yuan akan semakin jelas. Namun, jika aku berhenti menggunakan jurus pamungkas dan hanya bertarung dengan teknik pemurnian Gu, aku tetap tidak akan mampu menandingi Fang Yuan. Keunggulan terbesarku adalah sejumlah besar jurus pamungkas jalur pemurnian yang telah kupersiapkan dengan saksama. Pertarungan itu menetapkan bahwa mereka hanya dapat menggunakan bahan-bahan yang disediakan oleh konvensi. Meskipun mereka dapat melancarkan serangan dan menggunakan jurus pembunuh jalur penyempurnaan, metode apapun yang memengaruhi jiwa atau pikiran, seperti menyegarkan pikiran atau memperkuat jiwa, sepenuhnya dilarang. Feng Jinhuang adalah orang yang menetapkan aturan ini, itu untuk mencegah Fang Yuan menggunakan Gu Nyali untuk memperkuat jiwanya selama pertarungan. Jiwa dan pikiran saling berhubungan erat. Feng Jinhuang melakukan gerakan ini untuk membatasi keunggulan Fang Yuan dalam aspek ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi orang pertama yang menderita kerugian dari aturan ini. Wus! Tiba-tiba, Feng Jinhuang menjentikkan jari kelingkingnya, menembakkan setitik cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu sangat cepat, mencapai Fang Yuan dalam sekejap mata, menargetkan api penyempurnaan di tangan Fang Yuan. Jika cahaya keemasan itu mengenai api, bahkan dengan kemampuan Fang Yuan, penyempurnaan itu akan gagal, dia harus menanggung serangan balik dan memulai dari awal. Namun, bagaimana mungkin orang yang sangat berhati-hati seperti Fang Yuan tidak memperhatikan pertahanan area yang begitu penting? Ding! Suara renyah bergema, cahaya keemasan berjarak 3 inci dari api ketika berbenturan dengan penghalang tak berbentuk dan terhalang. Tatapan Fang Yuan tenang, api di tangannya tidak terpengaruh sedikitpun. Serangan Feng Jinhuang diblokir oleh Fang Yuan tanpa mengedipkan mata. Hanya setelah serangan ini dipertahankan, para Master Gu di luar panggung bereaksi. Feng Jinhuang dari Spirit Affinity House adalah yang pertama memulai serangan. Tetapi serangan itu diblokir oleh Fang Yuan dari Immortal Clan Sect. Apa serangan tadi? Itu sangat cepat. Feng Jinhuang membuat kesalahan dalam pilihannya, bagaimana mungkin Fang Yuan tidak mempertahankan area yang begitu penting? Mungkin lebih baik menyerang Fang Yuan secara langsung dan melukainya. Lihat, Feng Jinhuang menggunakan jurus pembunuh jalur penyempurnaan lagi. Ada keributan di luar panggung, tetapi di panggung, suasananya sunyi, terisolasi dari semua suara di luar. Menyerang titik vital musuh, lalu menggunakan momen relatif aman ini untuk menggunakan jurus pembunuh jalur penyempurnaan lainnya. Fang Yuan melirik Feng Jinhuang, tersenyum dingin dalam hati, sepertinya kau menggunakan semua kekuatanmu. Layak menjadi Feng Jinhuang, bahkan di masa mudamu, kau sangat menyadari kekuatan dan kelemahanmu sendiri. Harus kukatakan ini adalah pilihan yang masuk akal. Fang Yuan memujinya dalam benaknya, tetapi dia tetap tidak tergerak, masih memurnikan Gu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Feng Jinhuang menggunakan kesempatan berharga untuk melakukan gerakan menyerang api pemurnian Fang Yuan,
dan juga mengambil kesempatan ini untuk menggunakan jurus pembunuh jalur penyempurnaan kedua. Dengan bantuan dua jurus pamungkas, kecepatan penyempurnaannya meningkat tajam, dan perlahan-lahan Fang Yuan terlempar ke belakang. Tanpa tekanan dari Fang Yuan, Feng Jinhuang segera merasa sedikit rileks, lapisan ketegangan di dalam dirinya mengendur, dan kecepatan penyempurnaannya semakin meningkat sedikit. Dalam duel ini, Fang Yuan dan Feng Jinhuang masing-masing memiliki 5 kesempatan untuk menyerang. Karena ini hanya duel, bukan pertarungan hidup dan mati, kekuatan yang dapat mereka gunakan setiap kali menyerang dibatasi pada level tertentu. Pertama kali, mereka hanya diizinkan menggunakan Gu peringkat 1. Kedua kali, mereka dapat menggunakan Gu peringkat 2. Begitu seterusnya, hingga kelima kalinya, di mana mereka dapat menggunakan Gu peringkat 5. Begitu pula dengan pertahanan, mereka hanya dapat menggunakan cacing Gu dengan peringkat yang sesuai. Ini adalah batasan lain bagi Fang Yuan. Bagaimanapun juga, Fang Yuan adalah zombie abadi, dengan jurus pamungkas abadi. Jika dia diserang oleh tangan raksasa, akan sulit bagi Feng Jinhuang untuk menahannya. Tentu saja, Feng Jinhuang memiliki orang tua Gu abadi, jadi dia secara alami akan memiliki esensi abadi di dalam tubuhnya bersama dengan Gu abadi dan kemauan atau emosi Gu abadi. Tidak ada kemungkinan besar Fang Yuan benar-benar membunuhnya. Kali ini, dia menggunakan dua jurus pembunuh jalur penyempurnaan sekaligus untuk memimpin. Di luar panggung, Sun Yao berteriak dengan gembira. Ya, sangat disayangkan dia menggunakan 1 dari 5 kesempatan untuk menyerang. Namun ini juga taktik klasik, kita masih harus melihat hasil penyempurnaan untuk menentukan hasilnya. Qin Juan merenung sambil menatap panggung. Waktu terus berlalu. Fang Yuan semakin tertinggal di belakang Feng Jinhuang, tetapi yang aneh adalah dia tidak terburu-buru sama sekali, tampaknya tidak berniat untuk menyalip Feng Jinhuang. Fang Yuan masih menggunakan teknik penyempurnaan Gu, menyempurnakan Gu arang lubang tunggal selangkah demi selangkah. Sementara Feng Jinhuang sudah mulai menyempurnakan Gu tungku lubang ganda peringkat 2. Tak lama kemudian, pujian dan desahan terdengar di luar panggung. Feng Jinhuang telah menggunakan jurus pembunuh jalur penyempurnaan ketiga, meningkatkan kecepatannya sekali lagi. 1 jam kemudian, Feng Jinhuang menyerang Fang Yuan dan mengambil kesempatan ketika Fang Yuan bertahan, dia menggunakan jurus pembunuh jalur penyempurnaan keempat. 4 jurus mematikan digunakan. Bersamaan, ada 6 gumpalan api yang melayang di depan Feng Jinhuang, setiap gumpalan disertai oleh tangan kecil yang selalu meraih material dan melemparkannya ke dalam api. Dengan bantuan tangan kecil yang selalu berharap, jumlah pasti material penyempurnaan Gu yang dilemparkan ke dalam api menjadi sangat tepat. Dari bantuan 4 jurus mematikan, kecepatan penyempurnaan Feng Jinhuang telah lama melampaui Fang Yuan, dan segera dia mulai menggunakan Gu gubuk api 3 lubang. Sementara Fang Yuan baru saja mulai menyempurnakan tungku Gu lubang ganda. Melihat Feng Jinhuang maju dengan penuh kemenangan, mendorong Fang Yuan jauh di belakang, banyak yang ragu apa yang sedang dipermainkan Fang Yuan. Sun Yao menyeringai, kemenangan kakak perempuan pertama dijamin. Qin Juan juga seorang jenius jalur penyempurnaan yang sangat diperhatikan oleh rumah afinitas roh, hanya saja dia belum matang. Dia juga mendukung kata-kata Sun Yao, jika situasinya terus seperti ini, kakak perempuan pertama memiliki peluang besar untuk menang. Dengan kemampuanku, batas maksimalku adalah mempertahankan 5 gerakan pembunuh jalur penyempurnaan. Namun, ini adalah format duel bela diri, aku harus menyisakan sedikit energi untuk menghadapi serangan Fang Yuan. Dari 5 peluang untuk menyerang, aku telah menggunakan 2, sementara Fang Yuan hanya bertahan. Mungkinkah kondisiku terlalu menggoda sehingga dia menyerah? Feng Jinhuang tidak dapat memahami perilaku Fang Yuan dan merasa ragu sejenak. 15 menit berlalu, Feng Jinhuang telah membuat kemajuan yang baik dalam menyempurnakan Gu gubuk api 3 lubang, dia telah melewati titik tengah. Saat ini, dominasi Feng Jinhuang sangat jelas, memimpin Fang Yuan dengan jarak yang sangat jauh. Saatnya menyerang. Tatapan Fang Yuan jelas, dan saat dia merasakan bahwa waktunya sudah tepat, dia mengeluarkan cacing Gu dari lubang abadinya. Aku menyerang. Dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Perhatian Feng Jinhuang segera tertarik, matanya yang cerah dan indah menatap Fang Yuan, sambil melanjutkan penyempurnaan Gu-nya. Akhirnya menyerang. Tapi apa alasannya memperingatkanku sebelumnya? Feng Jinhuang sangat berhati-hati. Fang Yuan terkekeh, Feng Jinhuang,
hati-hati. Gu ini adalah Gu api hantu peringkat 1. Feng Jinhuang menyipitkan matanya, tatapan waspada melintas di matanya saat dia mulai berpikir cepat, itu pasti Gu peringkat 1. Ini adalah serangan pertama Fang Yuan, jadi dia hanya bisa menggunakan metode peringkat 1. Namun, belum tentu itu adalah Gu api hantu, mungkin dia menunjukkan Gu itu untuk menyesatkanku. Bagaimanapun, penampilan luar cacing Gu dapat disamarkan. Aku harus sangat berhati-hati. Saat dia berpikir, Fang Yuan mengaktifkan cacing Gu di tangannya. Saat Gu ini aktif, ia berubah menjadi gumpalan kecil api hantu yang menakutkan, yang kemudian perlahan bergerak menuju Feng Jinhuang. Itu benar-benar Gu api hantu. Feng Jinhuang sedikit tertegun. Tepat pada saat ini, Gu api hantu tiba-tiba melaju kencang dan melesat ke arah Feng Jinhuang. Ayo, hanya Gu api hantu peringkat 1, mata Feng Jinhuang bersinar tajam dengan percaya diri. Dia telah cukup siap dan dapat dengan mudah memblokir Gu api hantu peringkat 1. Ketika Gu api hantu menyerbu, dia bahkan sempat memikirkan kemungkinan Fang Yuan melancarkan serangan terus-menerus. Akan tetapi, api hantu itu tiba-tiba berhenti, mendekati Feng Jinhuang. Setelah itu, api hantu itu perlahan mengitari Feng Jinhuang, bergoyang di kedua sisinya. Apa? Feng Jinhuang terkejut dalam hati, Fang Yuan, apa maksudnya ini? Saat berikutnya, ekspresinya merosot saat kesadaran muncul padanya. Dalam duel ini, Master Gu hanya bisa bertahan dalam jarak 1 meter. Gu api hantu itu tidak melewati jarak 1 meter di sekitar Feng Jinhuang, membuatnya tidak bisa bertahan. Api hantu yang melayang-layang hanya bisa dianggap sebagai bagian dari proses serangan Fang Yuan. Dia menggunakan api hantu tingkat 1 untuk menekanku, mengalihkan perhatianku. Feng Jinhuang cerdik dan segera bisa memahami maksud di balik gerakan ini. Sangat jahat. Banyak orang, di luar panggung, berseru saat mereka menyadari rencananya. Sun Yao dipenuhi dengan kemarahan yang benar, iblis Fang Yuan itu menggunakan celah dalam aturan. Dengan api hantu yang melayang di depanmu, siapa yang bisa berkonsentrasi pada pemurnian Gu? Apakah tidak ada yang peduli tentang ini? Dia terlalu tidak tahu malu. Qin Juan menggelengkan kepalanya, berkata dengan sungguh-sungguh, aturan duel ditetapkan oleh kedua belah pihak. Serangan yang tertunda ini juga merupakan taktik pertempuran klasik dalam format duel bela diri, itu tidak bisa dianggap tidak tahu malu. Sialan, keringat dingin mulai merembes keluar dari dahi Feng Jinhuang, api hantu dapat melukai jiwa. Aku telah menghabiskan banyak energi mentalku, jika aku benar-benar terpengaruh olehnya, aku pasti akan tergelincir. Tetapi jika aku hanya bertahan secara membabi buta, pikiranku akan terikat dalam mengamati pergerakan api hantu, dan kecepatan pemurnian Guku akan menurun. Masih ada cara, Feng Jinhuang dapat memulai serangan dan menghancurkan api hantu ini. Tetapi ini tidak sepadan, karena ini akan menjadi serangan ketiganya, yang berarti metode tingkat 3. Menggunakan metode tingkat 3 untuk membatalkan Gu api hantu tingkat 1 milik Fang Yuan, tidak peduli apapun, itu akan menjadi kerugiannya. Mungkin ini niatnya, dia ingin memancingku untuk menggunakan kesempatan berharga untuk menyerang. Feng Jinhuang menggertakkan giginya saat dia menatap Fang Yuan. Mengendalikan api hantu juga menghabiskan energi mental seseorang. Namun Fang Yuan hanya menggunakan teknik penyempurnaan Gu dan bukan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan, dapat dikatakan energi mentalnya dalam kapasitas penuh, itu lebih dari cukup untuk mengendalikan api hantu. Oh, tidak menghancurkan api hantuku, hehehe. Kamu benar-benar sabar. Fang Yuan tiba-tiba tertawa, lalu, bagaimana dengan api hantu lainnya? Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan mengeluarkan Gu api hantu kedua. Feng Jinhuang, lihat baik-baik, ini adalah Gu api hantu tingkat 2. Fang Yuan berbicara dengan tenang, tidak seperti serangan diam-diam Feng Jinhuang, dia secara terbuka mengumumkan metodenya. Gaya serangan Fang Yuan benar-benar kebalikan dari Feng Jinhuang. Dua serangan Feng Jinhuang cepat, akurat, dan tanpa henti, menyerang titik vital musuh dan memaksa Fang Yuan untuk bertahan, sementara dia mengambil kesempatan untuk menggunakan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan. Namun, metode Fang Yuan dapat digambarkan dengan satu kata, lambat. Api hantu kedua melayang perlahan ke arah Feng Jinhuang, berhenti 1 meter di depannya. Api hantu ini tercipta dari Gu api hantu tingkat 2, ukurannya 2 kali lipat dari api hantu pertama. Dua api hantu itu berputar di sekitar Feng Jinhuang,
tekanan pada Feng Jinhuang dengan cepat berlipat ganda.